Welcome to our channel. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk minggu ketiga Prapaskah ini kita mengambil bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Percakapan antara Yesus dan perempuan Samaritan di sumur Yakub ini sebenarnya merupakan percakapan terpanjang dalam kitab suci. Bagi orang-orang yang tinggal di padang gurun, air sangat penting. Sumur ini tidak hanya menjaga mereka tetap hidup, tetapi sumur ini juga tempat di mana persekutuan terjadi. Jika kita membaca dengan seksama, sumur ini merupakan simbol dari sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang. Itu melambangkan keinginan terdalam kita. Nah, dalam cerita Injil, perempuan Samaria itu tidak hanya haus akan air, tetapi juga akan cinta sejati dan persahabatan. Dia datang ke sumur sendirian karena orang lain menghindarinya. Bahkan orang-orang dari sukunya sendiri tidak menerimanya. Karena dia memiliki masa lalu yang penuh masalah dengan banyak pasangan, dan pria yang dia ditinggali bukanlah suaminya. Percakapannya dengan Yesus dimulai dari kebutuhan sederhana ini. Nah, cerita ini mengajarkan kita 3 pelajaran penting. Pertama, Allah menemui kita tepat di mana kita berada. Yesus datang kepada perempuan Samaria ketika dia berada di titik terendah, sendirian, dan ditolak. Alih-alih menghakimi dia, Yesus memahami dia, mengetahui bahwa dia sudah membawa beban yang berat. Kedua, Yesus membawa perubahan. Pada saat itu, wanita Samaria tidak membutuhkan kritik atau rasa malu. Yesus menawarkan air kehidupan, Roh Allah, agar dia dapat menemukan kehidupan yang sejati. Yesus berkata, "Aku adalah air kehidupan. Siapapun yang minum dariku tidak akan pernah haus lagi." Seperti orang Israel di padang gurun, kita membutuhkan Allah untuk mengisi kita dari dalam. Ketika kita jatuh, kita membutuhkan sumur yang tidak pernah kering untuk memberi kita kekuatan untuk terus maju. Dan pelajaran terakhir adalah tentang berbagi kabar baik. Setelah mendengar Yesus, wanita itu meninggalkan tempayan airnya dan pergi memberitahu semua orang di kota tentang apa yang dia pelajari. Air kehidupan adalah anugerah, dan begitu pula kasih karunia. Namun, kasih karunia itu istimewa karena kita harus membagikannya untuk terus menerimanya. Semakin kita memberikannya, semakin banyak berkat yang kita terima sebagai balasan. Wanita Samaria itu menunjukkan kepada kita bahwa kasih karunia yang diterima dimaksudkan untuk dibagikan. Terkadang kita masih merasa haus akan air hidup karena kita bersembunyi dari Yesus, bergantung hanya pada diri sendiri, atau menyimpan berkatnya hanya untuk diri kita sendiri. Pada masa Prapaskah ini, mari kita bertemu dengan Yesus. Biarkan Dia mengubah kita dan berbagi berkat-Nya dengan orang lain. Itulah inti dari cerita ini. Yesus memenuhi kebutuhan terdalam kita
mengubah kita dan meminta kita untuk berbagi kasih karunia-Nya. Berkat-Nya akan mengalir tanpa henti hanya jika kita terus-menerus membagikannya kepada orang lain. Amin.